Dan kita bisa merasakan ya perbedaan ketika seseorang meninggalkan sesuatu yang Allah haramkan kemudian beralih dengan apa yang Allah halalkan. Dia akan merasakan perbedaannya. Saya pernah ngobrol sama driver, bukan Gojek tapi yang mobil ya, driver mobil. Dia cerita, ya beliau cerita, dulu beliau ini adalah kepala cabang suatu badan perkreditan. Ya, ada badan perkreditan yang biasa mengkreditkan mobil atau apa ya. Kemudian dia bilang itu tetangga bapak juga pernah kredit di tempat saya katanya. Jadi, dia kepala cabang, masya Allah. Kemudian dia keluarkan kartu namanya yang dulu ya, Fulan ya, kemudian kepala cabang begitu. Tapi sekarang dia tinggalkan pekerjaan itu. Itu sebabnya gara-gara apa? Gara-gara anaknya disekolahkan di sekolah Islam. Ya, di satu sekolah Islam, kemudian setiap kali mengantar anaknya ke sekolah, itu kan biasanya bertemu dengan orang tua yang lain. Tahu ketika menjemput. Kadang-kadang dia jemput anaknya, ketemu dengan orang tua yang lain, kemudian kenalan. Nah, setiap kali dia memperkenalkan diri kan biasanya ditanya ya, "Oh, Bapak kerjanya di mana?" Ya. "Oh, saya kerjanya di badan perkreditan ini." Nah, itu beliau melihat raut wajah orang-orang yang ada di sekitar itu kok berubah gitu. Namanya sekolah Islam, mungkin orang tua yang lain sudah paham hukum perkreditan ribawi seperti ini. Sehingga dia merasa ada yang aneh ini, kenapa ya? Kok orang-orang walaupun mereka berupaya tetap ramah, tapi ternyata ada perubahan ketika setiap kali saya menyebut pekerjaan saya. Ini orang awam sekali. Akhirnya dia mulai googling, dia cari hukum bekerja di perkreditan gitu ya. Mungkin ketemu penjelasan dari para ustaz-ustaz. Kemudian dia ngomong sama istrinya, kok di sini kok dibilang nggak boleh ya kerja gini ya? Oh iya, saya juga pernah dengar kata istrinya. Hanya mereka nih alhamdulillahnya sang istri mendukung ya. Ya sudah resign saja mas, cari pekerjaan yang lain. Akhirnya resign deh, masya Allah, resign. Nah kemudian dia merasakan betul setelah dia resign dan kerjanya ya cuma jadi driver itu ya. Dia merasakan ketenangan yang luar biasa. Memang kerja di lembaga-lembaga ribawi itu pertama pressure-nya sangat tinggi, tekanannya itu sangat tinggi, ada target-target yang harus dicapai, apalagi bagian perkreditan ya, marketing kredit itu luar biasa, walaupun bonusnya besar tapi tekanan kerjanya luar biasa. Dan setelah dia meninggalkan itu tenang sekali mas setelah saya kerjakan. Kemudian anak saya pun sekarang masya Allah lebih nurut pada orang tuanya, dan saya dan istri juga banyak mengalami perubahan. Istrinya juga mulai pakai jilbab sejak itu ya, masya Allah. Akibat apa? Meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ada sebuah kaidah yang perlu kita jadikan falsafah hidup kita ya. Kita harus yakin sekali bahwa barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pastilah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Jadi jangan khawatir, Allah pasti akan berikan kita sesuatu yang lebih baik. Dengan syarat apa? Kita meninggalkan sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita niat ikhlas, ya, meninggalkan sesuatu karena Allah, pastilah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan ganti yang lebih baik. Baik. Maka wajib bagi orang tua atau lebih tepatnya kepala keluarga untuk menafkahi anak-anaknya. Li'anna dzalika min wajibi auladihi alaih. Karena itu termasuk perkara yang diwajibkan atas dia, ya, untuk anak-anaknya. Wa min syukri nikmatillahi alaihi bima atahu minal mal. Dan memberikan nafkah kepada anak-anak ini termasuk bentuk syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, atas apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kepadanya. Wa kaifa yamna'uhumul mal min hayatihi wa yubkhilu 'alaihim bihi. Bagaimana mungkin seorang ayah ya menahan hartanya, kemudian dia pelit terhadap anaknya, ya, liyujmi'uhu lahum wa ya'khudunahu qahran ba'da mamatihi. Dia kumpulkan harta tersebut, padahal nantinya setelah dia mati pun, ya, harta itu akan diambil oleh anak-anaknya. Ya,
Jadi hartanya orang tua itu mau tidak mau pasti akan kembali kepada anak-anak. Baik itu diberikan ketika dia hidup ataupun ketika dia mati. Misalnya ada seorang ayah yang dia tidak pernah memberi nafkah kepada anak-anaknya. Dia kumpulkan uangnya untuk kesenangannya dia sendiri. Ya, dia beli rumah, dia beli aset di sana sini, ya dia beli barang-barang mewah. Kemudian kena sakit jantung, mati dia. Kemana hartanya akan pergi? Kena anaknya, ya. Jadi sama saja Anda berikan sekarang ataupun setelah Anda mati, harta itu akan didapati oleh anak-anak, ya. Jadi mau tidak mau akan kembali kepada anak. Jadi mending diberi sekarang kepada anak-anak itu, ya, dalam bentuk nafkah yang baik, fasilitas yang baik untuk anak-anak, ya, sehingga dia melihat kasih sayang orang tuanya. Daripada nanti setelah mati, ya, kita nggak merasakan apa-apa keuntungan dari apa yang kita nafkahkan, ya, mati hartanya diambil oleh anak-anak, ya. Tapi kalau kita berikan kepada mereka sekarang, ya, kita berikan kepada dia sekarang, maka akan memberikan keberuntungan bagi sang orang tua, ya. Baik. Sekarang kemudian kata beliau, hafizahullah taala, ya. Ya. Kemudian kata beliau, hatta law bakhila alaihim bima yajid falahum an ya'khudhu min malihi ma yakfihim bil ma'ruf. Kama afta bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hinda binta Utbah. Ya. Baik. Sehingga kalaupun seorang ayah itu pelit, dia tidak mau memberikan kewajibannya, dia tidak mau menunaikan kewajibannya, maka boleh bagi anak dan istrinya itu untuk mengambil harta dari sang ayah apa yang mencukupi kebutuhan mereka. Ya, jadi misalnya dia perlu kebutuhannya, ya, makan, minum, demikian juga pendidikan, ya. Ayahnya itu nggak mau memberikan, maka boleh bagi anak dan istrinya untuk mengambil harta, ya, dari bapaknya tersebut yang bisa mencukupi keperluan mereka. Dan ini merupakan fatwanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Hindun binti Utbah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan kota Makkah, maka banyak diantara para wanita yang masuk Islam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada mereka apa yang tidak boleh mereka lakukan. Di antara yang tidak boleh mereka lakukan adalah mencuri. Mencuri tidak boleh. Namun kemudian Hindun binti Utbah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, inna Abu Sufyan, ya, rajulun syahih. Sesungguhnya Abu Sufyan ini adalah seorang suami yang pelit. Ya. Jadi boleh, ya, konsultasi itu menyebutkan aib suami itu boleh, ya, dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban dari orang yang memberikan fatwa, ya. Jadi boleh bagi kita untuk menyebutkan aib suami, tapi bukan kita umbar tanpa adanya hajat, ya, hanya kepada orang yang bisa kita percaya dan orang yang bisa memberikan istilahnya nasihat kepada kita. Maka Hindun mengadukan bahwa suamiku Abu Sufyan ini seorang laki-laki yang pelit, suami yang pelit. Ya, dia tidak memberikan apa yang mencukupi kebutuhanku dan anak-anakku. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Khudhi min malihi bil ma'ruf." Ambillah hartanya secara ma'ruf. Artinya ambillah hartanya yang bisa mencukupi kalian, ma yakfiki wa yakfi banik. Apa yang bisa mencukupimu dan yang mencukupi anak-anakmu. Jadi ambil secukupnya, apa yang bisa menutupi kebutuhan kita dari harta sang suami. Ya, ini kalau dia memang tidak mau memberikan hartanya untuk nafkah anak dan istrinya. Jadi boleh, ya, ibu-ibu, cuma jangan berlebihan, sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Baik. Qala wa min huquqil aulad alla yufaddala ahadan minhum ala ahadin fil aqaya wal hibat. Dan di antara hak anak-anak, hendaknya orang tua tidak, ya, mengutamakan salah seorang di antara mereka di atas yang lainnya
dalam pemberian, dalam masalah pemberian. Fala yu'ti ba'da auladihi syai'an wa yahrumul akhar. Tidak boleh bagi orang tua untuk memberikan sesuatu kepada sebagian anak, kemudian yang lainnya tidak diberikan. Jadi harus adil dalam pemberian kepada anak-anak. Ya. Misalnya ketika hari raya ada salah seorang anak yang diberikan pakaian yang baru, maka semuanya harus diberikan pakaian yang baru. Ya. Kemudian anak-anaknya disekolahkan, ya, maka yang lainnya pun harus disekolahkan. Ada anak-anaknya yang diberikan mainan, yang lain pun diberikan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dan tidak mesti sama rata, ya, karena kebutuhan anak yang sekolah di SMA tentunya berbeda dengan kebutuhan anak yang masih sekolah di SD atau TK. Yang penting apa? Semuanya diberikan perhatian yang sama. Kalau satu diberi, maka yang lainnya pun diberi. Ya. Kenapa tidak boleh bagi orang tua untuk bersikap tidak adil? Fa inna dzalika minal jawri wa dzulm. Wallahu la yuhibbu dzalimin. Karena ketidakadilan ini adalah bentuk kezaliman dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Orang-orang yang berbuat zalim. Qala wa li anna dzalika yuaddi ila tanfilil mahrumin wa hudutsul adawat bainahum wa baina al-mauhubin. Kemudian selain itu merupakan kezaliman, ya, pilih kasih semacam ini akan menyebabkan anak-anak yang tidak mendapatkan pemberian, dia akan menjauh dari orang tuanya. Ya. Dia akan menjauh dari orang tuanya. Ya. Misalnya anak-anak ini kan nanti kan dewasa kan, dia kan dari kecil tuh dia merekod apa yang dilakukan oleh sang bapak, bagaimana perlakuan sang bapak kepada anak-anaknya. Misalnya sang bapak biasanya yang paling dicintai ini yang kakak sulungnya ini ya. Anak sulung ini yang biasanya yang paling dicintai. Apa-apa dikasih ke kakak, apa-apa dikasih ke kakak, yang lainnya nggak diberikan. Maka adik-adik ini merekam, ya, oh bapak ini sayangnya cuma sama kakak, ya kita nggak dikasih apa-apa kakak, apa-apa kakak, apa-apa kakak. Maka ketika dia dewasa, ya bapaknya mungkin butuh perhatian, bapaknya sakit, ya dia ogah-ogahan, suruh kakak aja yang ngerawat bapak. Kan dulu kan bapak kalau apa-apa, ya misalnya bapak tugas keluar kota bawa makanan, bawa oleh-oleh untuk kakak, untuk kakak, untuk kakak. Kita nggak pernah diberi, ya. Kalau kakak melakukan kesalahan, ya bapak bisa mentolerir. Tapi kalau kami melakukan kesalahan, bapak marahi habis-habisan. Kan kelihatan itu, direkod oleh anak-anak. Ketika bapaknya sakit, bapaknya stroke, sakit apa, ya, anak-anak yang lain ya kurang semangatnya untuk merawat bapaknya. Ya udah, nek sakit ya tinggal dibawa aja ke rumah sakit. Nggak mau merawat, nggak ada perhatian. Atau dia bilang ya sudah suruh kakak saja. Ya. Suruh kakak sama anak-anaknya yang ngurus. Dulu kakak apa-apa itu kakak yang beri, kita nggak pernah dikasih. Ya, akan muncul seperti itu. Dia akan menjauhi orang tuanya. Ya, apalagi tidak diberikan pendidikan agama, ya nggak tahu dia kewajibannya seorang anak kepada orang tua. Ya, dan sering kasus-kasus seperti ini, ya, kasus-kasus yang seperti ini. Ya, misalnya nanti pas Lebaran, ya kan orang banyak mudik. Ya, dia lebih memilih untuk mudik ke tempat mertua daripada mudik ke tempat bapaknya. Ya, kamu tidak pulang nak? Oh tidak bu, ya. Saya ibunya lebih sayang kepada kakaknya. Oh saya ini ada agenda di tempat istri. Ibunya sedih ya, salah ibunya. Ternyata apa? Waktu dulu kurang memberikan perhatian kepada dia. Yang dia beri perhatian adalah saudara-saudaranya yang lain. Maka selain ini merupakan bentuk kezaliman, ya dia bisa membuat anak-anak yang tidak dapat perhatian, tidak dapat pemberian, ya menjauh dari orang tuanya. Qala wa hudutsul adawah bainahum wa bainal mauhibin. Dan bahkan bisa menimbulkan permusuhan antara anak-anak yang tidak diberi dengan anak-anak yang diberi, ya, enggak akur, ya, antara adik dan kakak. Ya. Akar permasalahannya apa? Perbedaan sikap, diskriminasi yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anak. Maka hadirin yang dirahmati Allah, ya coba kita evaluasi kembali bagaimana perlakuan kita kepada anak-anak kita. Ya. Nah, ini hati-hati bagi yang baru punya bayi biasa, ya. Itu kan kakaknya jangan sampai tidak kita beri perhatian, ya. Kadang-kadang Mary, ya,
iri kakaknya dengan kehadiran adik baru misalnya. Nah, saya sering nyarankan itu untuk mengatur jarak kelahiran, ya, agar anak sang kakak itu benar-benar mendapatkan perhatian yang cukup dari bapak dan ibunya, kemudian baru dia punya adik. Ya, kalau sudah cukup perhatiannya, nah nanti kita bisa ajak dia untuk ikut bertanggung jawab menjaga sang adik. Jadi mencintai sang adik bareng-bareng. Ya, jadi nggak ada iri, dia juga punya sense, dia punya rasa untuk menjaga sang adik. Bukan iri karena tidak dapat perhatian, tapi apa? Dia merasa saya sudah cukup, saya sudah jadi kakak, maka sekarang saatnya adik untuk mendapatkan perhatian. Itu fungsinya kita menjarangkan kehamilan. Ya, bukan tidak hamil sama sekali, tapi diatur sampai anak yang ini mendapatkan penuh kasih sayang kita, terutama persusuan selama 2 tahun. Setelah itu baru produksi lagi ya. Baru kita coba lagi untuk anak yang selanjutnya. Jadi apa? Anaknya nanti perhatiannya sudah cukup. Nah, ini juga kadang menimbulkan iri ya. Ketika ada adik kok saya udah nggak diperhatikan lagi sama umi, ya nggak diperhatikan lagi sama ibu, akhirnya iri ya. Ketika ibunya nggak ada, adiknya disakiti. Ya, karena merasa bahwa adiknya inilah yang menjadi penyebab dia tidak lagi mendapatkan perhatian. Ya, sering kasus-kasus yang seperti ini kita dapatkan, maka harus diperhatikan. Jangan sampai sang adik malah membenci, ya, sang kakak malah membenci sang adik karena perhatian yang diberikan oleh orang tua. Qala barubbama takunul adawah bainal mahrumin wa baina abaihim. Bahkan bisa jadi muncul permusuhan antara ya orang-orang yang tidak mendapatkan pemberian kepada bapak-bapak mereka, kepada bapaknya nggak suka dia. Ya, seperti yang kita gambarkan tadi. Bahkan mimba bil faidah, ya, sebagai faidah, ini pernah terjadi pada keluarganya Nabi Yakub alaihissalam. Ya, kalau bapak dan ibu perhatikan surat Yusuf, ya. Nanti sekali-kali baca surat Yusuf itu. Ya, Nabi Yakub alaihissalam itu punya banyak anak. Ada 12 orang anak beliau. Nah, yang paling beliau perhatikan itu Yusuf dan adiknya yang bernama Bunyamin. Jadi Nabi Yakub ini beliau berpoligami ya, memiliki banyak istri. Nah, kemudian dari salah seorang istri beliau yang bernama Rachel. Jadi kalau ada orang namanya Rachel itu istrinya Nabi Yakub, ibunya Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi dari seorang wanita yang bernama Rachel itu lahir 2 orang anak, yakni Yusuf dan Benjamin. Ya, Yusuf dan Benjamin. Nah, Yusuf dan Bunyamin ini sangat diperhatikan oleh Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian apa yang terjadi? Anak-anak yang lain pun iri. Ya, sampai mengatakan inna abana la fi dhalalin mubin. Sesungguhnya bapak kita berada dalam kesesatan yang nyata. Kenapa? Karena lebih memperhatikan Yusuf dan saudaranya. Dan lihat apa akibatnya? Akibatnya apa? Mereka pun mengajak Yusuf untuk bermain-main, kemudian mereka pun mencemplungkan Yusuf ke dalam sebuah sumur. Agar perhatian bapaknya itu nanti tidak lagi kepada Yusuf alaihissalam, tapi kepada mereka. Lihat bagaimana akibat ya perhatian yang berbeda diberikan oleh seorang ayah kepada anak-anaknya. Kalau ba'dun nas ya yamtazu ahadun min auladihi alal akharin bil birri wal atfi ala walidayhi fayakhussuhu waliduhu bil hibati wal atifah awal atiyah min ajli mamtaza bihi minal bir. Kemudian beliau mengingatkan satu kesalahan juga ya. Di antara anak-anak ada memang yang lebih berbakti kepada orang tuanya. Maka kemudian orang tua pun memberikan perhatian yang berbeda. Jadi anak yang berbakti ini dia berikan hadiah, dia berikan pemberian-pemberian karena keistimewaannya, karena dia lebih berbakti kepada orang tuanya. Namun kata beliau, walakin hada ghairu mubarrirun litaksis, ghairu mubarririn litaksis. Tapi perlu kita ingat, ya, bakti yang dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya ini bukanlah menjadi sebab dia harus diistimewakan. Nah, ya, jadi secara syar'i anak yang berbakti ini tidak boleh kemudian diistimewakan dalam masalah pemberian. Ya. Fal mutamayyiz bil birri la yajuzu an yu'ta audan an birrihi li'anna ajra birrihi Allah.
Maka anak yang lebih berbakti ini tidak boleh diberikan ya pemberian yang lebih banyak karena baktinya. Kenapa? Li'anna ajra birrihi 'ala Allah. Karena balasan atas baktinya tersebut nanti yang membalas adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anak-anak itu harus diajari ikhlas. Kamu berbakti kepada bapak dan ibu bukan karena bapak dan ibu memberikan hadiah. Tidak, tapi karena memang itu kewajiban kalian, karena memang itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.